FGB man, be strong in the Lord. Puji Tuhan, terima kasih. Ini ditangkap di kafe, benar-benar ditangkap di kafe ya. Ini bukan, enggak ada rencana. Oke, puji Tuhan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Edi Filemon. Ya tentu punya istri satu untuk selama-lamanya. Dan puji Tuhan saya dikaruniai 3 putri. Dan saat ini saya tinggal di 2 tempat ya, di Jakarta dan di Manokwari. Oke, jadi bisnis saya di Manokwari dan keluarga saya, anak-anak saya semua ada di Jakarta, di Muara Karang. Ya, jadi biasa saya di Jakarta, kalau saya di Jakarta, saya selalu memberikan waktu saya untuk papa saya. Ya, jadi papa saya suka jalan-jalan, maka kemarin juga nggak tahu, bingung mau ke mall mana lagi gitu loh. Saya udah bingung mau ke mall mana, aduh Pak mau ke mall mana lagi gitu kan. Akhirnya, anak saya itu bilang, Pi, Sarina baru buka katanya. Waduh, papa langsung respon, ayo kita ke sana. Milik kafe kopi juga kok bisa ketemu, saya bingung. Wah, ini ketemu senior luar biasa. Oke, puji Tuhan, pagi ini saya akan bersaksi ya, di mana Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan saya. Jadi di tahun 2008 ya, di 2008 saya gagal bisnis saya di Jakarta. Nah, singkat cerita saya pergi ke Papua, ke Manokwari. Nah, tadi saya ditanya sama CP kita, bilang, wah kok bisa pilih ke Manokwari, ke Papua, itu dia. Jadi saya juga nggak ngerti. Jadi memang waktu saya gagal ya, ada 2 pilihan, antara saya pulang Kalimantan atau saya ke Papua, karena Papua saya ada 1 kakak sepupu saya di situ dan dia cukup berhasil ya. Nah, memang sebenarnya itu panggilan ya. Calling saya itu adalah memang saya sebelumnya itu saya sudah ditempatkan gitu loh. Seperti tadi juga ditanyakan mengenai Jim Ross itu. Saya waktu masih kaum muda ya. Saya waktu itu saya suka jadi worship leader ya, tapi saya pernah mau ikut PPRG di waktu itu di Kinasi. Saya mau masuk ke bengkel untuk training worship leader, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Nah, saya ketemu dulu 1 misionaris dari Papua dan saya ditarik sama dia. Dan akhirnya saya tidak masuk camp worship leader, malah saya di training sama dia selama 3 hari 2 malam mengenai misi. Ya, nah di situ, singkat cerita saya 2008 akhir saya ke Manokwari. Nah saya waktu itu sampai di Manokwari, saya kerja jadi supir sama kakak sepupu saya, karena saya sudah nggak punya apa-apa, saya gagal total, berarti saya sudah benar-benar habis. Tiket Jakarta Manokwari pun abang saya yang beliin. Saya udah nggak punya apa-apa. Singkat cerita, saya kerja 4 bulan dengan kakak sepupu saya, dan di situ Tuhan meneguhkan saya kembali dan Tuhan panggil saya kembali. Ya, makanya biasa kita kan namanya pengusaha ya. Biasa kalau lagi susah kan kita sampai kalau bisa goyang itu rumah untuk goyang Tuhan tuh, goyang kita kasih goyang gitu kan. Nah kita doa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau begini. Tetapi setelah diberkati kan kita sibuk biasa kan. Nah sibuk kita lupa. Nah makanya itu saya udah nggak berani lagi. Kalau saya ketemu, siap komandan, ya disuruh kemana, oke siap. Ya saya udah nggak berani lagi. Saya mau kasih tahu, jangan main-main dengan Tuhan ya. Waktu itu saya di sini saya cukup diberkati sekali. Saya diberkati ya. Nah karena saya terlalu sibuk, jadi jadwal pelayanan saya cut semua. Dan kalau pendeta telepon saya, Hon, kamu jadi worship leader. Aduh Pak, saya lagi ada di luar kota, ganti yang lain. Nah makanya jelas firman Tuhan mengatakan, ini aku utuslah Pak Ardian, tidak mungkin kan. Nah tapi ini aku utuslah Edi ya gitu loh. Jadi kita nggak bisa itu. Jadi singkatnya di situ saya kembali kepada Tuhan. Dan kerja 4 bulan, saya bilang sama kakak sepupu saya bilang, saya mau berhenti. Terus dia bilang, kamu mau kerja apa di sini? Saya bilang, kakak kasih saya 1 ruangan saja, saya sudah cukup. 1 ruangan mau dimanapun,
saya sudah cukup. Nah, ruangan itulah saya membangun hubungan kembali kepada Tuhan, dan saya minta ampun sama Tuhan, dan saya membangun, dan setiap ruangan itu saya menyembah Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mulai membuka. Singkatnya, setelah 2 bulan saya di ruangan itu, saya sama istri, sama anak-anak, kita sewa satu rumah. Nah, disitulah saya mulai usaha, hanya dengan uang 50.000 saya mulai. Jadi 50.000 itu saya beli kacang kedelai 1 kilo, saya beli ayam beku 1 ekor, dan saya beli ikan oci 15.000, dan sisa 5.000 saya beli sayur, dan sisa beras, minyak itu semua yang sudah ada kita olah. Dan saya jual susu kedelai pagi itu, dan dari 50.000 itu saya menghasilkan 300.000 lebih, puji Tuhan. Dan terus kita belanja lagi, dan kita buat lagi. Dan semakin hari semakin saya diberkati, tambah, hingga saya punya omset setiap hari bisa sampai 2 juta. Saya jual keliling semua kantor, semua bank saya masuk. Nah, singkatnya, sudah selesai itu, Tuhan terus memberkati saya, dan istri saya bilang kepada saya, nah ini kita perlu seorang istri yang sebagai penolong ya. Istri saya bilang, ayo kita bangun usaha lagi. Saya sebenarnya sudah down. Saya sudah bilang, saya tidak mau lagi. Saya bilang, kita jual susu kedelai sama jual nasi, ini sudah cukup. Apa yang mau kita cari? Ya. Nah, puji Tuhan, sekalipun saya jatuh sampai di situ, satu kata saya mau katakan, saya tidak pernah meninggalkan full gospel. Kita beri kemuliaan bagi Allah gitu. Saya tidak pernah meninggalkan full gospel. Ya, saya tetap ikut chapter meeting di sana, bos-bos besar. Ya, punya bos minyak lah, bos ini nih. Saya jual susu kedelai, saya tetap tidak perlu malu. Saya tetap ikut full gospel. Ya, nah, saya mau katakan, dan saya ada membawa saya punya ponakan punya suami, ya, namanya Wendy. Bisa bangkit berdiri? Ya. Ya, beliau adalah sebagai konsultan teknik sipil. Saya bilang, kalau you mau jadi bos, datang dulu ke full gospel. Ya, ya. Ya, datang dulu ke full gospel. Ya, belajar dulu di sini. Ini bengkel ya. Oke. Singkat cerita, istri saya bilang nggak mau, tetapi istri saya kekeh bilang, enggak, papi kamu masih bisa. Kamu masih bisa. Akhirnya oke, kita mau buat apa? Dan akhirnya dengan 2 BPKB motor yang saya sudah selesai ambil kredit, 2 BPKB motor bekas. Nah, itu saya coba tanya ke FIF. Ini kalau listback bisa dapat berapa? Dapat 11 juta. Dapat 11 juta. Luar biasa ya. 11 juta, waduh, mau bikin toko bangunan bagaimana? Akhirnya saya ke bank. Saya di bank, saya minta 30 juta. Coba bayangkan. FIF menaruh itu bisa sampai cuma 11 juta. Saya minta di bank 30 juta. Tahu nggak? Bank pinjamin saya 45 juta. Dia kasih saya kredit kur ya. Nah, karena tentu pemimpin bank BNI waktu itu juga sudah kenal full gospel ya. Itu luar biasa ya. Makanya ini full gospel ini luar biasa. Oke, puji Tuhan, akhirnya saya diberkati. Nah, saya buka toko bangunan. Nah, terus saya mulai, karena di full gospel ini kan orang-orang luar biasa ya. Kita punya leaders yang satu yang dulu namanya Pak Simanjuntak ya, bos minyak Manokwari di situ. Dia punya lahan banyak. Jadi waktu itu sebelumnya waktu itu saya pernah ikut satu acara di Makassar ya. Itu kalau nggak salah waktu itu saya diteguhkan menjadi RD. Nah, setelah acara selesai malam itu, besok subuhnya kita mau balik ke Manokwari. Malamnya itu ada satu meja bundar. Di situ ada bos-bos kita yang berbicara. Singkat cerita, di situ ada satu bangku kosong. Ada satu bangku kosong karena saya nggak ada ini. Lalu saya duduk aja di situ, ya. Nah, jadi bos-bos tahu ya, bos-bos full gospel ya, senior kita itu mereka bicara. Pas di situ kan bulan Oktober kalau nggak salah. Mereka bicara. Terus ada satu yang
berkata begini, satu kalimat itu yang membuat saya nggak bisa tidur. Dia bilang, kan mereka bahas itu, aset mereka naik berapa, aset mereka naik, apartemen naik berapa gitu loh. Jadi satu bilang, iya ya, kita ini tidur pun uang bertambah. Wah, kurang ajar, saya bilang. Saya kerja setengah mati nggak dapat uang, ini tidur pun uang bertambah. Wah, itu membuat saya, memotivasi saya sampai hari ini dan sampai selamanya. Kalimat itu tidak pernah akan lupa dalam otak saya bilang. Nah, singkat cerita, waktu itu si Manyuntak menawarkan, dia bilang, saya ada buka lahan baru, saya tawarkan dulu ke teman-teman Full Gospel, siapa yang mau ambil kapling-kapling yang bagus. Saya pikir situ, saya sudah mulai buka toko bangunan. Saya bilang, loh ngapain? Saya bilang, jual lahan, kenapa nggak jual sekalian dengan jual rumah? Dia bilang, nggak mau jual lahan saja. Oke, saya pikir oke lah, saya jadi sales dah. Saya jual tanahnya sekalian supaya mereka juga bisa beli bahan bangunan dengan saya gitu. Singkat cerita, ternyata itu nggak terjadi. Nah, malah dia ajak saya join. Nah, saya mulai belajar membangun rumah di situ. Nah, habis join itu, saya mulai beli lahan dengan beliau dengan satu kapling 30 juta. Saya bangun tipe rumah 50, saya jual 270 juta. Terjual. Saya beli lagi 3 kapling. Saya bangun tipe 60. Saya jual 350 juta 1 unit. Sold out lagi. Saya beli lagi 8 kapling. Dan saya mau katakan, kita di orang-orang di Full Gospel, kita tidak pernah akan diutangkan sama Tuhan. Amin. Saya mau katakan pada hari ini, ya, saya sangat-sangat excited di Full Gospel. Kenapa? Saya merasakan begitu Tuhan baik. Dan hari ini siapa saya? Edi. Ya, thank you untuk kakak saya Pak Ardian yang mempercayakan saya untuk ada di wadah ini yang menjadi teladan bagi saya. Saya paling pokoknya saya kalau dalam keadaan apapun, saya ingat saya punya kakak, benar. Ya, kakak begitu luar biasa. Saya ingat dulu saya chapter presiden di Batavia. Ya. Saya pernah dengar bahwa beliau ada meeting, beliau ada di Singapura. Ya, kembali ke Jakarta untuk chapter meeting dan balik lagi ke Singapura. Saya ini orang gila. Ternyata saya ketularan gila juga sama dia. Ya. Kita sampai buka chapter di Sorong. Ya. 2 minggu sekali 3 juta. Sampai istri saya bilang, kamu ini orang sinting udah nggak waras kamu, katanya. Kamu pergi buang-buang uang. Saya hanya tanya satu kata, kekurangan nggak kamu? Amin. Kekurangan nggak kamu? Nggak bisa jawab. Nah, itulah Full Gospel. Ya, puji Tuhan, hari ini saya terus ada di dalam Full Gospel. Saya mau katakan Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Saya sudah bangun lebih dari 1.000 rumah di Manokwari sampai hari ini. Dan bahkan tahun ini, tahun pandemi, orang bilang pandemi, saya tidak merasakan pandemi. Amin. Saya benar-benar tidak merasakan pandemi. Bahkan saya dipercayakan saat ini, ya, satu lahan. Juga kita bersama-sama bos-bos Full Gospel yang ada di Manokwari. Mereka percayakan saya 80 hektar untuk saya kerjakan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Thank you. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. FGB man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord.